Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang perancangan dan analisa kontrak. Pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis, ini pertemuan kita kelima, nggih. Kemarin kan kita libur. Besok juga kita libur lagi nih kelihatannya. Iya, Pak. Nggih, jadi sama enggak apa-apa. Liburnya, Baik, Pak. nggih. Pengertian kontrak. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka. Apa perbedaan dari kontrak dan perjanjian? Di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita simpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sedangkan perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis ya. Di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selaksana perjanjian dapat kita lihat di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saya terangkan di awal kita kuliah ya di semester 3 kemarin. J, Mbak Ayu, syarat perjanjian ada 4. Pertama adalah kesepakatan para pihak, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian. 2. Kecakapan para pihak atau kecakapan mereka yang membuat kontrak. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Oke, itu kan yang kita bahas dulu di awal-awal kita ketemu. Kesepakatan para pihak ya, kita ulas lagi. Dalam membuat suatu perjanjian, kita harus mencapai kesepakatan di antara para pihak atas hal-hal yang akan kita perjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekilafan, ataupun penipuan. Sebagai contoh, jika seseorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lainnya, ataupun sebaliknya mungkin, ya. Pihak yang menjual yang dipaksa untuk menjual, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan dasar atau argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut atau kontrak tersebut. Di kedua, kecakapan mereka yang membuat kontrak. Istilah kecakapan yang kita maksud dalam hal ini berarti dia punya wewenang. Wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang pertama belum dewasa. Berarti mereka belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak SMP usia 15 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. 2. Dia berada di bawah pengampuan. Seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa. Secara umum ya, secara umur dia sudah dewasa. Namun karena mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangan, sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan. Itu juga dianggap sebagai di bawah pengampuan. Ini kalau perorangan ya. Lalu bagaimana jika kita melakukan perjanjian atau kontrak atau transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya?
Kecakapan yang dimaksud di sini tidak terbatas pada individu saja atau perorangan, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam teken perjanjian tersebut. Misalnya kita melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk melakukan tanda tangan perjanjian untuk dan atas nama PT tersebut adalah direktur dari PT tersebut. Ini sesuai dengan anggaran dasarnya. Kalau yayasan, mungkin ketuanya. Apabila direktur berhalangan untuk teken atau menandatangani kontrak atau perjanjian, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Ya. Yang ketiga, suatu sebab yang halal berarti adanya objek dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam satu perjanjian jual beli, saya berniat menjual rumah saya, misalkan di perumahan The Jivana Homes, Blok J03, Jalan Raya Tebel, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, dengan luas tanah, misalkan 168 meter persegi, dengan bangunan 3 lantai, itu harus dijelaskan, nggih, tentang apa yang dijual. Tidak adanya objek perjanjian ini otomatis perjanjian tersebut batal. Perjanjian atau kontrak ini tidak melulu hanya soal benda, tapi juga bisa berupa jasa. 4, suatu sebab yang halal. Sebab yang halal di sini itu bukan berarti halal dalam artian syariat. Halal di sini berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Misalkan kalau dua orang muslim perjanjian jual beli segawon misalkan atau anjing, itu kan juga batal demi hukum ya. Kalau non-muslim boleh. Yang dilarang dimaksud di sini adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan atau ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Di mana perjanjian tersebut dibuat, contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan transaksi atau perjanjian untuk membunuh orang lain, atau perjanjian transaksi seksual misalkan. Hal ini dikarenakan membunuh orang ataupun transaksi seks adalah dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang transaksi elektronik. Akibat hukum jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan perjanjian tersebut ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsekuensinya tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjiannya menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Masih ingat nggih? Kalau syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, salah satunya atau dua-duanya, maka dapat dibatalkan. Tapi kalau syarat 3 dan 4 tadi, yaitu adanya objek perjanjian dan sebab kausa yang halal itu tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak
pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani, diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, atau juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Alasan berakhirnya hapusnya suatu perjanjian di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setidaknya mengatur 10 alasan berakhirnya kontrak. Pertama, karena pembayaran, berarti pelunasan ya. Dua, penawaran pembayaran tunai dengan diikuti adanya penyimpanan atau penitipan dana. Tiga, pembaruan utang atau novasi. Empat, perjumpaan utang atau kompensasi. Misalkan dikompensasi dengan pekerjaan, dikompensasi dengan apapun ya. 5. Percampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang terhutang. 8. Pembatalan. 9. Berlakunya suatu syarat batal. 10 adalah daluwarsa. Alasan berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian yang karena pembayaran. Dalam hal ini, debitur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya kepada pihak kreditor, baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang atau barang yang dijanjikan. Pembayaran dapat diartikan sebagai pelunasan. Terhitung sejak dilunasinya utang-utang pihak yang berutang atau debitur, maka berakhirlah perjanjian tersebut. 2. Penawaran pembayaran tunai. Dengan diikuti adanya penyimpanan atau penitipan, ada kalanya pihak kreditor menolak pembayaran utang yang akan dilakukan si debitur. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak yang berutang atau debitur dapat menitipkan apa yang akan diserahkannya kepada kreditor di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud yaitu pengadilan yang telah ditunjuk para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati. Misalkan di akhir perjanjian apabila di kemudian hari perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara keluargaan, maka akan mengambil penyelesaian pada pengadilan negeri setempat. Misalkan kalau tekennya itu di Surabaya, berarti di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna. 3. Novasi atau pembaruan utang. Pembaruan utang merupakan salah satu hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan menimbulkan perjanjian yang baru. Misalkan dia utangnya kurang 3 tahun ngangsurnya, angsurannya terlalu besar, dia tidak mampu dengan kondisi saat ini. Kemudian dirubah novasi dengan perjanjian yang lebih lama. Utang yang tersisa, misalkan yang 3 tahun itu diperpanjang jadi 5 tahun sehingga angsurannya lebih ringan. Eksistensi dari perjanjian baru tersebut menggantikan kedudukan dari perjanjian yang lama. Adapun yang termasuk dalam kategori pembaruan utang yaitu adanya utang lama yang dihapuskan dengan adanya suatu perjanjian baru. Adanya perubahan kreditor atau debitur berdasarkan kesepakatan bersama juga termasuk dalam kategori pembaruan utang.